Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Islam dengan NIM 24053109. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang seorang pelopor pendidikan Indonesia yang biasa kita kenal dengan nama Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama asli Raden Mas Suardi Surya Diningrat. Beliau itu lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau itu lahir dari keluarga keraton yang ada di Yogyakarta. Yang mana keluarga keraton tersebut adalah salah satu keluarga bangsawan yang ada di Yogyakarta. Meskipun beliau berasal dari keluarga bangsawan, tetapi beliau tetap aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan tidak hanya itu, beliau juga dikenal sebagai pendidik perguruan taman siswa. Yang mana taman siswa tersebut adalah sebuah organisasi pendidikan pertama bagi pribumi untuk mendapatkan pendidikan formal. Atas jasa-jasa beliau itu dianggap sebagai sosok yang penting dan berpengaruh dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia, sehingga beliau mendapat gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara melakukan pendidikan pertama di Europese Lager School atau ILS, atau juga disebut sebagai Sekolah Dasar Belanda. Sebenarnya ILS itu merupakan sekolah bagi orang-orang keturunan Eropa. Namun, Bapak Ki Hajar Dewantara mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan di sana. Setelah lulus dari ILS, beliau itu melanjutkan pendidikan ke Stovia, yaitu sekolah khusus kedokteran. Namun beliau tidak dapat melanjutkan sampai tamat karena beliau mengalami gangguan kesehatan. Bapak Ki Hajar Dewantara mulai berkarir sejak beliau itu menjadi seorang wartawan dan penulis di surat kabar seperti Sedio Tomo, Den Java, dan The Express. Tulisan beliau yang sangat terkenal adalah sebuah protes beliau terhadap Belanda yang berjudul Als kan Nederlander was, atau yang dapat kita artikan andai aku seorang Belanda. Dan surat ini dimuat oleh surat kabar The Express pada tahun 1913 milik Douwe Steker. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang jasa-jasa Bapak Ki Hajar Dewantara, sehingga beliau itu disebut sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama, beliau itu merupakan salah satu dari 3 yang mendirikan sebuah organisasi, yaitu Indeks Cipertik. Beliau itu bersama Douwe Steker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan sebuah organisasi yang dikenal sebagai Indeks Cipertik. Yang mana Indeks Cipertik tersebut merupakan sebuah organisasi pergerakan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Partai ini bergerak dalam dunia politik yang bercita-cita untuk memerdekakan Indonesia. Akibat pergerakan ini dianggap sebagai non-kooperatif, sehingga anggota-anggota Indeks Cipertik termasuk Bapak Ki Hajar Dewantara itu diasingkan ke negeri Belanda. Kedua, Bapak Ki Hajar Dewantara juga sebagai pendiri perguruan taman siswa. Selama pengasingan di Belanda, Bapak Ki Hajar Dewantara tidak berhenti dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di Belanda, beliau terus mendalami pendidikan sehingga beliau itu mendapat sertifikat Europese Akte. Dan setelah pengasingannya, tepatnya pada tanggal 3 Juli tahun 1922, beliau mendirikan sebuah organisasi yang disebut Perguruan Taman Siswa. Dan taman siswa tersebut merupakan wadah pendidikan dan penanaman nasionalisme bagi pribumi. Karena belajar dari pengalaman beliau, kata beliau, bahwasanya penanaman jiwa nasionalisme harus terus dipupuk dari sejak dini. Dan taman siswa tersebut juga berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan dan jiwa-jiwa nasionalisme. Atas jasa-jasa perjuangan beliau dalam dunia pendidikan ini, beliau itu dianggap sebagai Bapak Pendidikan Indonesia atau pelopor pendidikan yang ada di Indonesia. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara ini wafat pada tanggal 26 April tahun 1959, tepatnya pada umur beliau di umur 70 tahun, dan setelah beliau itu menjabat 37 tahun di perguruan taman siswa.
Ketiga, jasa Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu beliau sebagai pencetus 3 semboyan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu Ingarsa Sung Tulada, yaitu di depan sebagai contoh. Dan semboyan ini mengajarkan bahwa seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi murid-muridnya. Misalnya gini, biasanya kalau di SD atau masih TK itu, murid itu biasanya belum mendapatkan sosok teladan yang baik bagi mereka. Jadi mereka itu biasanya itu menjadikan guru sebagai teladan mereka yang akan mereka tiru. Jadi jika guru mereka itu baik, maka mereka akan baik juga gitu. Yang kedua yaitu Ing Medaya Mangun Karsa, yaitu di tengah memberikan motivasi. Dan semboyan ini mengajarkan bahwa seorang guru harus terus berada di tengah-tengah untuk terus memberikan motivasi kepada murid-muridnya agar terus berkarya. Dan yang ketiga yaitu yang sangat populer itu yaitu Tutwuri Handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan. Dan semuanya ini mengajarkan bahwa seorang guru harus terus memberikan dorongan kepada murid-muridnya, baik itu murid mereka yang mengalami keterbatasan, baik yang tidak. Mungkin sekian dari saya, sekian pembahasan tentang Bapak Ki Hajar Dewantara di saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.